Ya, kok keluarnya cepat sih yang? Ini ada khusus tips maksudnya ya. Di dalam ini kitab ada tips bagaimana sih mengatasi bagi seorang suami ketika melakukan ibadah biologis dengan istrinya sudah mendapati apa ya, kendala-kendala gitu ya ketika melakukan ibadah. Salah satunya permasalahannya dikarenakan Edi. Dikarenakan suaminya itu sudah berubah menjadi Bapak Edi. Nah, maka di sini Teteh membawa kitab Asrarul Jima. Ini karyanya Syekh Imadul Hakim ya. Jadi ini tips yang akan Teteh sampaikan itu sebetulnya tipsnya bukan dari Teteh ya. Jadi banyak orang yang berpikir kalau Teteh tuh banyak paham perihal tentang ya dalam rumah tangga. Sebetulnya itu tips-tips bukan Teteh yang buat jelasnya ya. Tentu kan di dalam setiap pengkajian, di dalam setiap pembahasan apapun itu Teteh selalu berusaha membawakan referensi kitabnya ya agar ngajinya nggak ngawur ke sana ke sini. Maka selalu di dalam setiap pengkajian, setiap videonya itu selalu membawakan referensi kitabnya. Maka sekarang ada di dalam kitab Asrarul Jima. Di dalam kitab ini ada tips bagaimana seorang suami yang sudah berubah menjadi Edi seperti itu. Nah, maka tentu ya tips ini atau ilmu ini yang dibutuhkan wabil khusus bagi yang sudah menikah. Sekali lagi bagi yang sudah menikah yang lebih layak atau yang lebih pantas mendengarkan akan ilmu ini. Maka tipsnya, tapi mohon maaf ya, Teteh enggak baca seluruh referensi kitabnya. Teteh enggak baca seluruh referensi kitabnya. Jadi di dalam ini kitab, jika seorang suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya hendak mulai ada rasa, ini kayaknya cepat keluar nih, misalkan sang suami berkata seperti, nanti kan sang suami kan pasti merasakan sendiri kan, kalau udah mau cepat keluar nanti kan bisa merasakan sendiri. Nah, kata sang suami, ini gak lama lagi nih, ini mau cepat keluar nih. Sedangkan, aduh kita lihat istri kita itu belum apa-apa. Dan itu tentu sang istri kita itu nggak mengharapkan kan hal itu terjadi. Karena kalau wanita itu secara penelitian dokter sih kebanyakan ya, ini kebanyakan wanita biasanya itu membutuhkan waktu untuk inzalnya atau untuk orgasmnya itu adalah kurang lebih sekitar 16 menitan lah gitu ya yang kebanyakannya. Makanya ini si bapak ini baru 3 menit aja udah nggak kuat lagi. Nanti kan yang kasihan dampaknya itu siapa? Yang dampaknya kasihan itu adalah nanti istrinya karena dikhawatirkan tidak bisa merasakan atau puncak kenikmatan ketika melakukan ibadah dengan sang suaminya. Nah, maka di dalam ini kitab kalau udah mulai rasanya itu pengen keluar, maka segeralah, ini tipsnya, segeralah cuci zakar milik sang suaminya menggunakan air dingin. Nah, jadi apa ya, kalau kebayang Teteh itu gimana ya? Jadi kalau misalkan suami yang udah jadi Edi, kayaknya kalau mau melakukan ibadah tuh harus udah sedia bawa air dingin gitu. Jadi di dalam bahasa ini kita pun tidak air es enggak, tapi air dingin yang suhu udara biasa begitu aja mungkin ya ada di rumah kita. Kita mungkin masukkan itu air ke ke baskom kali ya. Kita persiapin itu baskom kali ya. Kemudian kita masukin air gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang di kamarnya itu nggak punya kamar mandi, harus keluar dulu kan repot ya. Jadi begitu ya. Nah, maka maaf ketika melakukan ibadah ya mungkin harus dicabut dulu oleh sang suaminya, kemudian lantas dicuci milik sang suaminya itu menggunakan air dingin. Nah, itu yang dikatakan oleh ini ulama yang berada di dalam ini kitab. Tipsnya seperti itu. Bagi yang memerlukan nanti bisa dicoba aja ya, seperti itu. Lalu juga di dalam ini kitab dianjurkan ya seorang suaminya itu bimasy'ud bil mar'ah, kemudian mengelap, sang suaminya mengelap organ milik sang wanitanya. Tepatnya di sini itu tertulis ya, yaitu al-muhbil, organnya yaitu organ yang berada di dalam milik sang istrinya. Kenapa harus dielap? Karena kan ya kita bisa gunain bisa gunain kain atau kita bisa menggunakan tisu yang bersih begitu ya.
Karena kan selama sang suami melakukan foreplay dengan istrinya kan mungkin aja kan sang istrinya itu lubrikasi akhirnya mengeluarkan cairan-cairan. Maka itu baiknya sang suami itu mengelap milik sang istrinya. Oleh siapa? Oleh suaminya, seperti itu. Ya udah gitu. Jadi di dalam ini kitab tipsnya tuh seperti itu ya. Jadi harus bawa itu dong ya, harus bawa air ya ke kamar ya. Ya itu pakai apa ya? Pakai baskom kali ya, seperti itu. Nah, dan ini ya, ada sesuatu hal yang sangat penting sekali. Ini wabil khusus bagi para suami ya. Ini wabil khusus bagi para suami. Teteh itu ingat ya keterangan gitu ya. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berkata, andaikan gitu ya, andaikan seorang suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya, lalu lantas misalkan seorang suami itu inzal duluan gitu, istilahnya itu adalah keluar duluan, sudah mendapati puncak duluan, kemudian sang istrinya itu belum mendapatkan hal itu, sang istrinya itu belum inzal, belum orgasm misalkan sang istrinya. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka kita janganlah menjadi orang ataupun suami yang mempunyai sifat sosok menjadi selfish, menjadi egois. Suami itu mentang-mentang dirinya udah keluar duluan, kemudian istrinya dibiarkan begitu saja. Itu kata Imam Al-Ghazali sangat tidak baik sekali membiarkan istrinya merana di dalam hal seperti itu. Iya, betul. Kenapa? Karena kan dalam salah satu manfaat di dalam kitab Qurratul Uyun ketika sang suami dan istri melakukan ibadah itu kan bisa membersihkan hati seorang suami dan juga istri masing-masing. Itu pun bisa membersihkan hati jika sang suami dan istrinya itu dua-duanya mendapati kenikmatan atau mendapati klimaks sama antara suami dan juga istri. Nah, kalau misalkan seorang istrinya tidak sampai pada orgasm, ya mungkin saja rasa itu akan ada timbul rasa di dalam hati istrinya, ada rasa kecewa, ada rasa mungkin kesel juga karena ada sesuatu yang dia inginkan tidak tercapai. Ya, namanya juga sifat manusia dan keimanan orang itu semuanya berbeda-beda. Dan itu bisa mengakibatkan juga apa? Ya, bisa mengakibatkan juga dari kekecewaan, khawatirnya takutnya nanti jadi kurang harmonis di dalam hubungan rumah tangganya. Maka Imam Al-Ghazali itu menitipkan kepada para suami, wahai para suami, jika kalian yang sudah keluar duluan, kasihanilah istrimu. Maka terus harusnya itu sang suami apa yang harus dilakukan? Meskipun udah keluar, sang suami harus merayu istrinya. Harus merayu istrinya sampai senang hati istrinya. Kalau bisa lakukan kembali foreplay kepada istrinya, ya. Berusaha aja, sang suaminya berusaha, berniat baik, ingin membahagiakan istrinya, foreplay kembali. Dan kalau bisa itu sang suami harus bisa sampai sang istrinya mencapai kepada tingkatan orgasm atau pada tingkatan keluar meskipun sang suaminya udah keluar duluan. Maka itu akan sangat mengurangi sekali rasa kekecewaan bagi seorang istri di dalam melakukan ibadah dengan suaminya. Meskipun tentu ya yang lebih baik itu adalah jika bisa keluarnya bersamaan antara suami dan juga istri. Sang suami mendapatkan kenikmatannya sendiri dan sang istri mendapatkan kenikmatannya sendiri dan akhirnya bisa bersama-sama. Dan itu adalah tentu hal yang lebih baik. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya, bukan yang disampaikan oleh Teteh, bukan seperti itu. Karena di dalam ini kitab yang disampaikan Imam Al-Ghazali watawafuqu waqtul inzali, bersamaannya waktu keluar alladzi lil mar'ah itu terasa akan lebih nikmat katanya untuk istri, seperti itu ya. Karena kan kita fokusnya suami dan istri itu pada dirinya itu masing-masing, rasa kenikmatannya itu. Jadi tidak terbebani lah antara masing-masing seperti itu. Nah, meskipun seperti itu ada lagi nih ya tips dan juga trik yang lain, yaitu adalah ketika sang suami hendak mau keluar, udah terasa nih mau keluar, maka coba alihkan pikiran sang suami.
ini sang suaminya ya, karena kan udah yang mau cepat keluar suaminya kan. Coba deh alihkan pikiran sang suaminya, karena jangan terlalu menikmati akan rasa yang sedang ia rasakan. Kita alihkan pikirnya, alihkan pikirannya itu kita rubah dari rasa nafsu kepada istrinya, sehingga coba kita rubah rasanya itu misalkan menjadi rasa sayang gitu kepada istrinya. Atau ini masih tetap aja kalau saya rubah menjadi rasa sayang kepada istri kok masih aduh gak kuat nih, misalkan ya kita alihkan aja fokus pikiran kita terhadap sesuatu hal yang lain. Seperti itu ya, misalkan mengalihkannya gimana ya, gimana aja deh. Misalkan mengalihkan pikiran kita baca gitu dari huruf A sampai Z kali. Dari A B C D kita baca satu-satu dalam pikiran kita sampai Z, atau kita hitung dari angka 1 sampai 100 bisa aja ya kan. Artinya kan jadi kita mengalihkan pikiran kita. Nah ketika kita mengalihkan pikiran kita, nah itu juga bisa menjadi salah satu tips atau bisa juga menjadi salah satu trik agar kita tidak terlalu fokus akan rasa yang kita nikmati pada saat itu, yang bisa mengakibatkan kita itu cepat keluar. Jadi kalau kitanya fokus ke pikiran yang sesuatu hal yang tidak menyenangkan pada saat itu, ya kan itu bisa lebih melambat lagi. Nah udah itu baru kita bisa lakukan kembali seperti itu ya. Nah itu sebetulnya kenapa sih ketika berumah tangga akhirnya sang suami dulunya padahal sehat loh teh, aku bahkan bisa loh teh sampai setengah jam sampai 1 jam. Kenapa sekarang ya aku baru 3 menit, 4 menit, 5 menit kok aku udah duar, aku sekarang udah cepat keluar. Nah itu wahai para bapak, wahai para istri juga, jaga ya pola hidupnya, mau dari pola makan kita, mau dari pola pikir kita, mau dari pola hati kita ya, mau dari pola istirahat kita. Itunya tuh kan yang berhubungan dengan pola hidup, jaga pola hidupnya. Nah dikarenakan kita nggak bisa jaga pola hidup ya, misalkan ada permasalahan sedikit kita stres, kita depresi. Akhirnya kita insomnia, susah tidur, gelisah hati, itu bisa mengakibatkan cepat keluar ya. Sistem sarafnya kan dalam tubuh itu sudah terganggu. Atau bisa juga kita nggak terlalu bisa mengontrol makanan-makanan yang sebetulnya itu makanan itu nggak cukup sehat kita konsumsi. Akhirnya misalkan pengaliran darah dalam tubuh kita itu udah menyumbat ya. Maka sih sebetulnya ada tips yang lebih yang sangat disarankan, dianjurkan sekali. Itu kan dikarenakan kondisi tubuh kitanya kan yang udah enggak sehat, intinya sistem sarafnya kita udah enggak sehat, pengaliran darah dalam tubuh kita udah menyumbat seperti itu ya, makanya kita kan udah sakit kan ya. Kalau udah sakit ya masanya harus dibiarkan ya, harus kita sembuhkan seperti itu ya. Tentulah secara hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah kan memerintahkan pada kita untuk selalu berikhtiar. Jadi bagi kalian semua, wahai para suami dan juga istri yang jika ingin berikhtiar, mudah-mudahan ini kopi dari Alasran, Lanang Godek dan juga Lanang Jagat ini bisa menjadi wasilah bagi kesehatan kalian. Sebetulnya ini kopi sih bukan hanya untuk dinikmati yang sudah nikah aja, yang belum nikah boleh, perempuan boleh, bahkan untuk wanita hamil menyusui boleh, anak-anak 10 tahun pun boleh, atau hanya bertujuan ingin menikmati cita rasa ini kopi, nanti coba aja ya, seperti itu. Jadi selain itu tips yang tadi mudah-mudahan bisa membantu, dan tentunya harus bisa menjaga pola hidup kita menuju hidup yang lebih sehat lagi.